Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Sehat ya? Bahagia? Butini doakan semoga anak-anaknya Butini selalu sehat, selalu bahagia, selalu dilindungi oleh Tuhan kita. Amin. Masih semangat untuk belajar anak-anak? Semangat ya. Hari ini kita belajar tentang membuat laporan percobaan. Kemarin anak-anak kan sudah pernah membuat kincir angin dari kertas, ya. Mari kita membuat laporan percobaan yang sudah anak-anak buat kemarin. Nah, sebelum kita membuat laporan hasil percobaan, kita lihat dulu pengertiannya. Apa itu pengertian laporan hasil percobaan? Ya. Laporan hasil percobaan adalah tulisan yang berisi uraian tentang kegiatan percobaan yang telah dilakukan. Ya, tulisan yang berisi uraian tentang kegiatan percobaan yang telah dilakukan, yang sudah dilakukan. Nah, anak-anak kemarin sudah melakukan percobaan untuk membuat kincir angin dari kertas, sudah? Sudah ya? Sudah dilakukan? Nah, kalau sudah dilakukan, mari kita buat laporannya, ya. Sebelumnya, mari kita pelajari dulu bagian-bagian laporan hasil percobaan. Nah, bagian-bagian laporan hasil percobaan, yang pertama ada judul percobaan. Ya, judul percobaan ini nanti bisa ditulis dengan huruf besar di setiap awal kata. Huruf kapital, ya. Jadi setiap awal kata itu ditulis kapital. Ya, untuk judul percobaan. Yang kedua ada tujuan percobaan. Ini berisi tentang untuk apa toh percobaan itu dilakukan. Nah, nanti diisi di sini untuk apa tujuan dari percobaan itu. Yang ketiga, landasan teori. Nah, landasan teori ini nanti ditulis teori yang mendasari dilakukannya sebuah percobaan itu. Ya, kenapa kita melakukan percobaan membuat kincir angin? Landasan teorinya apa? Berdasarkan apa? Nah, itu ditulis di landasan teori. Yang keempat ada alat dan bahan. Ya, alat dan bahan ini nanti diisi semua alat dan bahan yang digunakan saat melakukan percobaan. Ditulis di sini, di alat dan bahan. Yang kelima ada langkah kegiatan. Langkah-langkah kalian membuat kincir angin dari kertas, ya, dari awal sampai akhir langkah-langkahnya itu ditulis di sini, di bagian langkah kegiatan. Kemudian ada hasil percobaan. Setelah membuat kincir angin, hasilnya bagaimana? Bisa berputarkah? Tidak bisa berputarkah? Atau bagaimana hasilnya? Ditulis di hasil percobaan. Kemudian berikutnya ada pembahasan. Pembahasan di sini diisi semua hasil yang diperoleh dibahas secara detail. Ya, jadi ini kelanjutan dari hasil percobaan. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Menyajikan intisari atau ringkasan dari hasil percobaan. Kesimpulannya apa dari hasil percobaan itu? Nah, itu ditulis di bagian kesimpulan. Berikutnya, ini Butini punya contoh laporan hasil percobaan. Yang pertama, judul percobaannya uji energi angin. Tadi kan judul percobaan ditulis huruf kapital di setiap awal kata. Ini Butini tulis huruf kapital uji, kata uji U-nya kapital. Energi E-nya kapital. Angin A-nya kapitalnya. Ini judul percobaan Butini uji energi angin. Ya, tujuannya yaitu membuktikan bahwa angin dapat menggerakkan kincir angin. Oh, ini Butini salah ngetik ya. Butini edit dulu. Nah, jadi tujuan percobaan yang sudah kalian buat kemarin itu membuktikan bahwa angin dapat menggerakkan kincir.
Ya, landasan teorinya, kincir angin merupakan sebuah kipas yang digerakkan oleh angin. Di negara-negara maju, biasanya angin digunakan sebagai salah satu pembangkit energi listrik. Salah satunya adalah negara Belanda. Di negara tersebut, banyak sekali kincir angin yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Kemudian alat dan bahannya saat membuat kincir angin, itu ada lidi atau sumpit kayu, gunting, penggaris, pensil, lem, kertas berbentuk persegi, jarum atau pin atau paku payung. Pilih salah satunya. Langkah-langkah kegiatannya, ya, ambil kertas lalu buat garis pada kedua diagonal persegi. Buat persegi kecil di bagian tengah untuk memberi batas guntingan. Kemudian potong kertas mengikuti diagonal sampai garis persegi kecil di tengah. Kemudian dilipat di masing-masing ujung potongan untuk bertemu di satu titik. Kemudian dilem ujung-ujungnya. Setelah itu, baling-baling kertas siap, tempelkan ke ujung sumpit menggunakan jarum. Pastikan baling-baling bisa berputar. Nah, ini langkah-langkah untuk membuat kincir angin dari kertas seperti yang pernah kalian praktekkan kemarin, ya. Kemudian hasil percobaannya, kincir angin hanya dapat berputar saat angin bertiup. Kincir angin kalian kemarin bisa berputar tidak? Bisa berputar ya, karena adanya angin, kincir angin kalian bisa berputar. Jadi hasil percobaannya, kincir angin hanya dapat berputar saat angin bertiup. Pembahasannya, angin adalah udara yang bergerak. Karena dapat bergerak, maka angin termasuk sumber energi, yaitu energi gerak. Sehingga angin yang bertiup dapat menggerakkan kincir angin. Kesimpulannya, ya, dari hasil percobaan terbukti bahwa kincir angin dapat berputar saat angin bertiup. Hal tersebut menunjukkan bahwa energi angin dapat menggerakkan kincir angin. Nah, ini itu merupakan contoh laporan hasil percobaan. Nah, anak-anak, ini contoh laporan hasil percobaan ini nanti silahkan kalian tulis di buku tulis tematik. Boleh kalian salin, tulis tangan boleh, atau kalian print, dicetak, kemudian kalian tempel di buku, boleh. Yang penting di buku tulis kalian ada ini, ya, ada contoh laporan hasil percobaan. Ya, anak-anak ya. Oke? Paham? Semangat ya anak-anakku. Meskipun belajarnya dari rumah, tetap semangat. Semangat. Jangan lupa untuk membaca. Bu Tini selalu mewanti-wanti untuk membaca, untuk berdoa, membaca, berdoa. Dan jadilah anak-anak yang baik. Oke? Cukup dari Bu Tini, kurang lebihnya Bu Tini mohon maaf. Semoga bermanfaat anak-anakku. Salam sayang dari Bu Tini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.